Nabi Musa alaihi wa ala nabiyina afdhalus salawat wassalam kembali ke rahmat Allah Azza wa Jal di saat Bani Israel sedang menghadapi hukuman di padang At-Tih. Namun saat malaikat Israel hendak mencabut nyawa Nabi Musa alaihi salam, di dalam hadis Nabi Musa sempat memukul malaikat Israel. Ya kan, karena beliau ingin sekali masuk. Saya baru saja turun dari masjid. Sekarang kita mau ke Masjid Nabi Musa alaihi salam. Di dalam masjid ini ada maqam Nabiullah Musa alaihi salam, yang mana masjid ini dibangun oleh Salahuddin Al-Ayyubi, ya, 800 tahun yang lalu, Mr. Jamal, ya. Ya, ketika Salahuddin Ayyubi menilahkan tentara Salib, membangun banyak masjid dengan maqam tanpa jasad untuk menunjukkan agama Islam, membantu rakyat Muslim dan peziarah Muslim pada melalui perharam, perkunjung kompleks Al-Masjid Al-Aqsa dan juga Baitul Maqdis. Ya, pada saat Baitul Maqdis ditaklukkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, penziarah makin banyak, jadi beliau menyiapkan masjid-masjid di beberapa tempat. Ya. Salah satunya di sini. Oke, Bapak Ibu. Dan juga anda bisa melihat wakallama Allah Musa taklima, Nabi Musa alaihi salam satu-satunya Nabi berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam 9 juz Sinai. Tetapi semua tahu dalam Al-Quran Al-Karim, orang Yahudi menolak masuki tanah suci sebab takut dari suku Kanaan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala wa hurrimat alaihim hadhihi al-ard, menharamkan orang Yahudi memasuki tanah suci. Setelah itu orang Yahudi atau generasi itu wafati, meninggal dunia, lalu ada generasi baru memasuki tanah suci dengan Nabi Yusha bin Nun. Ini adalah maqam Nabi Musa alaihi wa ala nabiyina afdhalus salawat wassalam. Namun masih terjadi banyak khilafiyah. Pada umumnya kita mendengarkan kalau dari peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa jarak kuburnya Nabi Musa dari Baitul Maqdis hanya lemparan batu saja. Jadi tidak begitu jauh. Namun ini adalah napak tilas dari Nabi Musa alaihi wa ala nabiyina afdhalus salah wassalam. Kita bersalam kepada Nabi Musa alaihi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Nabi Allah. Ya Nabi Allah. Musa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wa ala nabiyyina. Sayyidina Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka wa ala jami'il anbiya wal mursalin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat KSNS, Nabi Musa alaihi wa ala nabiyina afdhalus salawat wassalam kembali ke rahmat Allah Azza wa Jal di saat Bani Israel sedang menghadapi hukuman di padang At-Tih. Namun saat malaikat Israel hendak mencabut nyawa Nabi Musa alaihi salam, di dalam hadis Nabi Musa sempat memukul malaikat Israel. Ya kan, karena beliau ingin sekali masuk Baitul Maqdis. Kok sudah mau dicabut nyawanya begitu? Sampai akhirnya Nabi Musa alaihi salam mau menerima pencabutan nyawa itu dengan syarat beliau dimaqamkan di Baitul Maqdis. Dengan karunia Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, diyakini kuburnya Nabi Musa alaihi salam di Baitul Maqdis, tidak jauh dari Masjidil Aqsa. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, Nabi SAW menyampaikan hanya lemparan batu saja. Itu tidak jauh dari Masjidil Aqsa alaihi wa ala nabiyina afdhalus salah wassalam. Nah, ini ada akhi Jamal yang akan menerangkan selanjutnya.
Assalamualaikum. Bapak Ibu, kita berada sekarang di dalam Masjid Nabi Musa alaihi salam. Dipanggil Kalimullah wa kallama Allah Musa taklima. Menurut Al-Quran Al-Karim, Allah membantu rakyat Yahudi. Biasanya kalau seseorang itu baru keluar dari imigrasi, pasti mampirnya ke Jericho. Biasanya ya, insya Allah mampir ke Jericho, makan siang di sana, kemudian berziarah ke makam Nabiullah Musa alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Ya. Nah. Enggak, saya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Allah Subhanahu wa taala mengirim malakul maut kepada Nabi Musa alaihi salam. Ketika beliau datang, Nabi Musa tidak menginginkan kematian. Maka dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, Kau mengirim aku ya Allah kepada seorang hamba yang tidak menginginkan kematian. Nah, ini hadis yang sangat panjang. Ya, jadi sebenarnya maqam Nabiullah Musa alaihissalam di Baitul Maqdis, tidak jauh keberadaannya dari Masjidil Aqsa. Akan tetapi ini hanyalah napak tilas dari Nabi Musa alaihissalam. Jadi mungkin saat itu pernah ada riwayat Nabi Musa pernah ibadah di tempat ini, pernah sholat di tempat ini, apa pernah beriktikaf di tempat ini. Wallahu a'lam bissawab. Tapi pada dasarnya Rasulullah SAW menyaksikan Nabi Musa hidup di kuburnya dan beliau sedang sholat menghadap Allah Azza wa Jalla. Jadi kebiasaan apa orang dalam hidup, itulah kebiasaan di alam kuburnya. Kalau biasa baca Quran, di alam kuburnya baca Quran. Kalau biasanya zikir, dalam kuburnya zikir. Biasanya sholat, dalam kuburnya sholat. Allahumma ja'alna min ahlil khair insyaallah. Kita baru saja ziarah ke maqam Nabiullah Musa alaihi salam. Nas'alullah al-Karim ayyataqabbal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ziarah ini dan kita salat zuhur asar di sini. Alhamdulillah. Pemirsa, tak jauh dari kota Petra terdapat gunung yang bernama Gunung Harun. Di puncak gunung itulah terdapat makam Nabi Harun. Harun adalah adik dari Nabi Musa. Dialah yang kemudian menjadi juru bicara Nabi Musa. Nabi Musa dan Harun bersama-sama berusaha menumbangkan rezim Fir'aun. Pemirsa, yuk kita simak tausiah Syekh Fikri berikut ini. Assalamualaikum ya Nabi Allah Harun. Assalamu alayka ya Nabi Allah Harun. Assalamu alayka wa ala nabiyina Musa alaihi salam. Assalamu alaikum wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin وعلى خاتم النبيين عليهم الصلاة والسلام. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja saya bersalam kepada Nabiullah Harun alaihissalam, saudara dari Nabi Musa alaihissalam. Itu maqam beliau. Kalau kita lihat gunung itu pas di depan saya, di atasnya ada pucuk, di atasnya berwarna putih. Itu dipercaya adalah maqam Nabiullah Harun alaihi wa ala nabiyina afdhalus salawat wassalam. Ini semua yang ada sekitar sini, ini adalah Wadi Musa alaihi salam.
Wadi adalah tempat yang dikelilingi oleh gunung. Wadi itu kayak dataran bawah, ya. Dan ini Wadi Musa alaihissalam. Subhanallah, Nabiullah Harun alaihissalam adalah nabi, rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala yang setia mendampingi kakaknya, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Pada saat Nabi Musa alaihissalam diangkat menjadi utusan Allah, beliau memohon kepada Allah agar menjadikan saudaranya Harun juga sebagai nabi, membantunya untuk berjumpa dengan Fir'aun. Karena saat itu Nabi Musa alaihissalam ucapannya itu tidak sefasih Nabiullah Harun alaihissalam, karena dipercaya Nabi Musa itu pernah menelan bara api. Jadi waktu itu Nabi Musa alaihissalam masih kecil kan, tinggal di kerajaan Fir'aun. Fir'aun waktu naik tangga singgasana, kakinya ditarik sama Nabi Musa, jatuh, ngamuk Fir'aun. Dan saat itu Fir'aun sudah nggak kuat lagi, dia bilang saya harus bunuh anak ini. Tapi saat itu dibelain juga sama Sayyidati Asia bahwa anak ini belum mengerti engkau seorang raja, belum paham apa-apa, masih anak kecil, belum ngerti gimana. Sekarang kita tes. Kalau dia sudah ngerti berarti dia tahu saya raja di sini. Kalau dia belum ngerti saya bebaskan. Akhirnya dites sama Fir'aun saat itu. Ada dua tempat gitu, dua mangkuk gitu. Yang satu berisikan korma, yang satu berisikan jamroh, yaitu kayak arang gitu, arang dibakar gitu. Nah, kalau dia memilih korma berarti dia sudah ngerti gitu loh.